Sahabat surgaku, kembali lagi bersama Tumpal Daniel Putra Sila. Bagi imajinasi, pengalaman, dan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi dengan Tumpal Daniel Putra Siliwangi. Kali ini saya ingin membincangkan seputar istilah asing yang sudah banyak dibincangkan oleh banyak orang, baik dalam forum-forum ilmiah atau para analis sampai kepada pembicaraan di ruang kuliah atau juga di kedai-kedai kopi. Istilahnya memang agak keren, yaitu asimetri war. Istilah ini adalah sebuah istilah yang menunjukkan bahwasanya saat ini ada pergeseran pengertian perang secara konvensional kepada perang yang non konvensional. Hal ini dilakukan mengingat begitu derasnya perkembangan demokrasi, maka untuk melakukan suatu invasi atau katakanlah akuisisi atau pendudukan, bahkan penjajahan, itu sepertinya tidak memiliki tempat untuk dilakukan pada saat ini oleh siapapun negaranya. Maka kalau itu dilakukan, maka kecaman internasional, kecaman dunia itu sangat luar biasa. Namun demikian, maka pola yang dikembangkan adalah bagaimana menduduki, menghegemoni atau katakanlah mempengaruhi sebuah negara dan menjadi boneka bahkan dengan cara-cara yang lebih smooth, lebih elegan, dan tidak dirasakan dengan operasi senyap, tetapi keuntungan dia peroleh secara maksimal. Bahkan menurut Ria Mijariakudu, mantan Menteri Pertahanan sebelum Pak Prabowo, mengatakan asimetri war ini adalah satu perang konvensional yang bersifat murah meriah, tapi daya hancurnya itu sangat luar biasa, lebih daripada daya hancur bila sebuah negara dibom. Seperti itu. Lalu juga ada yang mengatakan seperti lembaga studi DRN, ya, dia mengatakan asimetri itu adalah perang yang bersifat konvensional, tapi dengan cara-cara atau pola pikir atau metode yang tidak lazim. Jadi dia tetap mengatakan itu adalah perang konvensional, tapi dengan cara-cara yang tidak lazim. Ketidaklazimannya itu adalah tidak menggunakan senjata, yaitu sasarannya adalah spektrumnya adalah Astagatra. Astagatra ini ya terdiri dari Trigatra, yaitu demografi, geografi, dan sumber daya alam. Tiga hal ini menjadi target untuk dipengaruhi dan dikuasai. Lalu yang berikutnya adalah Pancagatra. Pancagatra ini adalah Ipolek Sosbud, ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, pandangan-pandangan seperti ini itu menunjukkan bahwasanya asimetris ini adalah perang non konvensional, tapi daya hancurnya sangat luar biasa, dan kemudian medan pertempurannya juga sangat luas. Lalu sasarannya sesungguhnya apa dari perang asimetris ini? Sasarannya yang pertama adalah yaitu membelokkan sistem bernegara dari sistem yang sudah mereka sepakati, yang sudah mereka jalankan, yaitu dengan tujuan
merubah demi kepentingan negara-negara funding. Seperti itu awalnya, dan kemudian setelah itu dilakukan pergeseran pemikiran pola pikir masyarakatnya atau rakyatnya. Dan yang kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah dilakukan upaya untuk penghancuran daya tahan pangan dan energi pada negara tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya adalah negara itu akan besar ketergantungannya kepada negara funding. Bila sebuah negara sudah tergantung, ya, sudah tidak mandiri, maka sangat mudah dia didikte. Pernah seorang menteri luar negeri yang cukup dikenal, yaitu Henry Kissinger, mengatakan, control oil and you control nation, control food and you control people. Jadi sebuah negara bila bisa mengontrol SDA-nya, waktu itu Henry Kissinger dalam konteks negara-negara di Timur Tengah, yaitu sumber minyak, maka dia katakan akan bisa negara atau Amerika, negara dia, bisa mengontrol negara-negara tersebut. Lalu bila mana bisa mengontrol sumber pangan dan sumber penghidupannya, maka akan sangat mudah untuk mengontrol rakyatnya. Maka apa yang terjadi? Kita ketahui bahwasanya pergolakan di Timur Tengah itu selalu dimulai dari sasaran target adalah penguasaan ladang-ladang minyak. Dengan penguasaan ladang-ladang minyak ini, maka banyak negara-negara di Timur Tengah itu bisa didikte kebijakan politiknya oleh negara-negara yang menjadi awalnya sahabat, tapi ujungnya nanti bisa mencelakakan. Apa yang dikatakan Henry Kissinger ini, kita ketahui bahwasanya gejolak di Timur Tengah itu tidak pernah berhenti. Nah, sekarang ini bahkan Arab Spring di jalur sutra itu juga menjadi momok bagi negara-negara lain, kalau itu terus melebar dan menjalar ke bagian-bagian negara-negara di lain tempat. Karena memang perang asimetris ini dia itu selain daripada menggunakan pola pikir yang tidak lazim, dia juga menerapkan teori-teori perang konvensional. Kalau kita pelajari dalam perang konvensional, perang biasa, maka ada 3 tahapan dalam perang itu. Yang pertama adalah melakukan bombardir, ya, penghancuran sebuah target, lokasi atau daerah. Maka dalam perang asimetris itu penghancurannya adalah dengan bombardir isu. Isu apa? Nah, maka kita lihat kalau di negara-negara Timur Tengah itu isu yang paling laku adalah tentang despot tirani, yaitu elit-elit penguasa atau raja-raja atau kepala negara di sana yang bersifat nepotisme dan kemudian melakukan korupsi besar-besaran, mengayakan diri sendiri dan keluarganya. Nah, isu-isu ini sangat laku di sana, dan isu ini akhirnya mendatangkan gelombang reaksi pada masyarakatnya. Maka tahap yang kedua dalam perang konvensional itu istilahnya kavaleri, yaitu memasukkan pasukan untuk melakukan pengaturan posisi-posisi yang strategis di mananya.
Maka kalau perang asimetris itu tahap yang kedua itu dikatakan adalah membuat tema-tema besarnya apa, agendanya apa. Nah biasanya tema besarnya yang dijual ketika rakyat sudah mulai bergerak, rakyat sudah mulai gerak adalah penggulingan rejim. Dan itulah yang terjadi di banyak negara-negara di Timur Tengah. Rejimnya itu digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Nah, kalau rejimnya sudah terguling, maka tahap ketiga yang akan dilakukan, yaitu dalam perang konvensional itu dilakukan dengan istilah infanteri, yaitu pendudukan. Nah, pendudukan dalam asymmetric war ini atau war ini, istilah Ria Mijariakudu adalah membuat skema-skema kebijakan, tindak lanjut daripada pendudukan itu sendiri. Nah, biasanya yang melakukan skema-skema kebijakan ini juga tidak langsung negara yang sesungguhnya berada di balik kehancuran negara-negara tersebut, tetapi dibuatlah rejim-rejim boneka, penguasa-penguasa bentukan yang sesungguhnya adalah kaum komprador, dan kemudian bersekutu dengan para proxy war yang bentuknya, polanya sangat beragam yang ada di suatu negara tersebut. Lalu dia melakukan skema-skema untuk merubah kebijakan-kebijakan yang dimulai dengan tentu saja biasanya merubah undang-undang. Nah, itu yang terjadi pada wilayah Timur Tengah. Lalu apakah kejadian ini pernah terjadi di negara kita, di Indonesia? Banyak para ahli juga membincangkan peristiwa reformasi 98 itu sampai hari ini masih banyak orang yang menggugat. Itu sesungguhnya adalah agenda orang lain, negara lain yang ingin menghancurkan Indonesia. Maka polanya juga sama. Polanya yang dilakukan adalah bombardir isu pada awal-awal 96-97, yaitu dengan isu yang sama, yaitu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, setelah isu ini diterima dengan baik dan dihafal oleh semua masyarakat, maka agenda yang kedua adalah kavaleri, yaitu memasukkan agenda-agenda. Salah satu agenda yang mencuat pada tahun 97-98 adalah penggulingan Orde Baru, ya kan? Lengser ke Prabon, Pak Harto. Nah, seperti itu. Dan pada tahapan yang kedua ini berhasil, lalu masuk yang ketiga, yaitu infanteri, yaitu pendudukan. Lalu dibuatlah skema-skema dengan banyak merubah sistem pemerintahan terlebih dahulu, dan kemudian didukung dengan perubahan-perubahan undang-undang, dan itu terus berjalan yang bahkan sampai hari ini orang masih banyak menduga skema-skema itu sedang terus berjalan. Jadi perang asimetris ini penghancurannya bukan bersifat fisik, tetapi juga non fisik. Material negara-negara tersebut nanti akan dikuasai dengan cara merubah yang bersifat non materi, yaitu baik supra dan infrastruktur politiknya. Sahabat memang membincangkan ini tentu saja menarik untuk sebagai kajian akademisi, tetapi juga bagi kita masyarakat yang awam juga perlu mengetahuinya, karena kadangkala kita sendiri terbengong-bengong ketika negara kita ini kok sekarang sudah seperti ini, kok sekarang berbeda dengan yang dahulu. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu menimbulkan sesungguhnya
ada sesuatu yang terjadi di negara kita ini. Maka kita perlu segera menyadari diri kita untuk segera bangun daripada tidur kita. Jangan sampai kita terlena. 75 tahun kita sudah merdeka, tidak akan lagi ada perang, tapi ternyata perangnya memang sudah berubah polanya, yaitu perang-perang non-konvensional. Dan perang non-konvensional ini adalah perang yang sangat berbahaya, karena kita tidak berhadapan dengan langsung, tetapi kadangkala kita dengan kita diadu domba dan saling berhadap-hadapan. Nah, inilah yang paling berbahaya. Sahabat, demikianlah barangkali bincang kita seputar tentang asimetris ini. Mudah-mudahan ini ya paling kurang bisa menemani ngobrol-ngobrol kita pada saat-saat senggang dalam hal kita menunjukkan kepedulian kita kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.